Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Rudeus kembali ke hutan agung dan bertemu Brusena di penjara, di video kali ini kisah akan berfokus pada permasalahan Brusena dan juga Zanoba. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 19, bab 9 dan 10. Setelah Rudeus mendatangi Brusena yang kini mendekam di balik jeruji besi, Brusena pun bercerita mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Kembali ke setengah tahun lalu, Brusena yang telah memenangkan duelnya dengan Rinia pun berhasil kembali ke desa. Dengan statusnya sebagai putri kepala suku Adordia, Brusena yang lulus dengan nilai memuaskan pun langsung menjadi kebanggaan desa. Dan karena alasan tersebut pula, Rinia yang tidak kembali pun hanya dianggap sebagai kucing yang hilang hingga saat ini. Dengan namanya yang tersohor sebagai calon kepala desa selanjutnya, Brusena pun langsung saja bergabung menjadi prajurit desa. Karena untuk menjadi kepala desa, Brusena diharuskan mengabdi sebagai pemimpin prajurit hingga ketua desa sebelumnya pensiun. Dan karena telah terbiasa memimpin para preman, maka Brusena pun berhasil memimpin para prajurit desa dengan baik. Dan untuk menambah pengalaman, Yes pun memberikan sebuah latihan khusus kepada Brusena, yaitu Brusena harus mengingat wajah dan bau setiap anak buahnya agar mendapat kepercayaan. Dan begitu pelatihannya selesai, akhirnya musim hujan pun tiba sebelum nantinya dilanjutkan oleh musim kawin. Yang mana nantinya Brusena akan menjadi incaran utama para pejantan karena statusnya sebagai calon kepala desa selanjutnya. Namun sekitar 10 hari yang lalu, terjadilah suatu insiden yang melibatkan Brusena dan juga daging. Selama musim hujan, desa Dordia biasanya menyimpan daging kering untuk persediaan selama musim hujan. Karena sama seperti musim dingin, mereka akan kesulitan mendapat makanan di masa-masa tersebut. Dan tepat di tengah malam hari itu, Brusena pun mendapat bagian jaga di gudang bersama dengan prajurit lain yang bernama Kanalna. Namun karena Kanalna masih belum pulih akibat lukanya melawan monster beberapa waktu lalu, maka Brusena pun menyuruhnya untuk beristirahat. Dan ketika pagi tiba, penjaga selanjutnya merasa keheranan ketika tidak melihat satupun orang yang menjaga gudang. Yang mana ketika menginap ke dalamnya, mereka pun mendapati Brusena yang sedang tertidur pulas dengan perut buncitnya dan juga sisa makanan di mulutnya. Karena mencuri makanan di saat musim hujan adalah kejahatan besar, maka Brusena pun dicopot jabatannya sekaligus dipenjara. Yang mana waktu itu Brusena beralibi bahwa dirinya dipukul dari belakang hingga terjebak di dalam gudang. Dan untuk membela dirinya, Brusena pun menduga bahwa yang melakukan hal tersebut adalah para pejantan yang ingin menikahinya atau tidak Minitona dan Terusena yang merupakan sesama calon kepala desa. Walau Rudeus tahu bahwa Brusena dan para rasewan senang saling menyalahkan, namun pada akhirnya Rudeus pun mencoba melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Pertama, Rudeus menemui prajurit bernama Gimel yang waktu itu menemukan Brusena di dalam gudang. Dan sebagai informasi saja, Gimel merupakan seorang bocah yang pernah ditolong Rudeus di saat terjatuh ke dalam air dulu. Namun mengesampingkan hal tersebut, pada akhirnya semua kesaksian Gimel tetap saja mengarah kepada Brusena. Karena berkat inderanya yang tajam, Gimel tidak mencium aroma orang lain selain Brusena dan juga daging yang berada di gudang. Dan beralih dari Gimel, selanjutnya Rudeus pun menanyai Kanalna yang merupakan teman jaga Brusena. Waktu itu Kanalna bercerita bahwa sebelumnya Brusena terus mengeluhkan rasa laparnya karena belum memakan apapun sejak pagi. Hal tersebut terjadi karena selama beberapa waktu terakhir, tanpa sedikit pun istirahat Brusena terus bertarung dengan berbagai monster. Bahkan belum selesai sampai di sana, Brusena harus terus menggunakan sihir penyembuhan untuk prajurit lain hingga kehabisan mana. Sehingga cukup masuk akal apabila Brusena dapat menghabiskan semua daging di gudang akibat rasa lapar dan lelahnya tersebut. Dan ketika Rudeus menanyai pendapat Rinia pun menjelaskan bahwa Brusena memang memiliki kebiasaan mencuri makanan semenjak dulu. Sehingga Rudeus pun menyimpulkan bahwa Brusena memang bersalah dan juga berbohong selama ini. Sehingga langkah Rudeus selanjutnya adalah menginterogasi Brusena sekali lagi. Namun ketika diinterogasi, Brusena tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, walau Rudeus telah mengancamnya dengan larangan makan daging selama setahun. Dan ketika diminta bersumpah atas Tuhan yang disembah oleh Rudeus, akhirnya Brusena pun mengakui kesalahannya. Sehingga dengan pengakuan tersebut, Rudeus pun yang tidak memiliki urusan lagi pun memutuskan untuk pulang.
Dan agar tidak ada yang menggantung, maka Rudeus pun memutuskan untuk tidak membawa Minitona ataupun Terusena ke rumah. Alasannya sendiri, Rudeus tidak ingin istri-istrinya curiga karena Rudeus malah membawa gadis beropai lagi. Selain itu, Rudeus pun tidak ingin membawa Rhenia versi 2 yang kecerdasan dan juga tingkahnya cukup bermasalah. Namun mengesampingkan hal tersebut, Rhenia yang dari tadi menunggu di luar pun kini langsung menghampiri Pursena. Dengan menggunakan kacamata khas mafianya, Rhenia pun mulai bertingkah dan membuli Pursena. Yang mana tidak lama setelahnya, Rhenia menyimpan lengan Rudeus pada opainya dan mulai menceritakan suatu kebohongan. Waktu itu Rhenia bercerita mengenai bagaimana Rudeus menggendongnya bagai seorang putri dari ranjang, tanpa menyebutkan bagian di mana dirinya dilempar dan juga dibentak. Selain itu, Rhenia pun menambahkan bagaimana kebuasan keluarga Geralt yang hampir membuat tulang rusuknya patah walau hanya bermain semalam saja. Yang mana sebenarnya hal tersebut terjadi akibat Aerys yang memeluknya selama sedang tertidur. Karena seperti yang kita tahu bahwa Rudeus pun pernah merasakan bagaimana rasanya pelukan Aerys yang begitu mirip dengan pelukan beruang. Selain itu, Rudeus pun ingat betul bahwa di pagi harinya, Rhenia merengek kepada Sylvie untuk diberikan sihir penyembuhan. Selanjutnya, Rhenia pun mengakui bahwa dirinya memang bukan istri Rudeus, melainkan seorang budak. Namun walau begitu, setidaknya Rhenia bisa menyombongkan diri kepada Pursena dengan statusnya sebagai bos di PT Rudo. Dan dengan tawa jahatnya, akhirnya Rhenia pun pergi meninggalkan Pursena yang waktu itu kembali menangisi nasibnya di dalam sel. Namun walau telah bertindak kejam, tidak lama kemudian, Rhenia malah membungkuk untuk meminta Rudeus dan ayahnya membiarkan Pursena ikut dengannya. Setelah sekian lama bertarung dengan satu sama lain, nampaknya Rhenia begitu memahami apa yang dirasakan Pursena. Sama seperti dirinya yang gagal menjadi pedagang karena satu kesalahan, Pursena pun telah berjuang keras untuk menjadi kepala desa sebelum terjadinya insiden daging. Namun karena kini dirinya telah diberi kesempatan oleh Rudeus, maka Rhenia pun ingin Rudeus ataupun ayahnya memberikan kesempatan juga kepada Pursena. Sehingga Rhenia pun meminta Pursena dihukum dengan menggunakan jalan pengabdian kepada hewan suci. Walau waktu itu Gies hanya meminta Rhenia diam, namun akhirnya Rudeus pun mengajukan permintaan yang sama sehingga Gies tidak bisa menolaknya. Rudeus beralasan bahwa setidaknya Pursena telah cukup berjasa sehingga pantas diberi kesempatan lain. Sehingga dengan demikian, maka Pursena pun akan kembali bersama dengan Rhenia lagi seperti dahulu kala. Dan begitu pulang ke Saria, akhirnya Pursena pun resmi menjadi bawahan Rhenia di PT Rudo. Keesokan hari setelah pulang, Rudeus pun terbangun di samping Roxy, Lara, dan Leo yang berada di sampingnya. Setelah memandangi opai Roxy yang kini membesar karena sedang menyusui, Rudeus pun beranjak dari tempat tidur untuk memantau kamar Sylvie dan juga Aerys. Dan ketika sampai di kamar Aerys, satu-satunya hal yang bisa Rudeus lihat hanyalah seekor anjing yang kini sedang menderita. Dengan mata yang berkaca-kaca ketika melihat Rudeus, Pursena pun mengeluhkan rasa sakit di dadanya akibat pelukan Aerys. Sehingga tampaknya Pursena sudah mencicipi bagaimana buasnya keluarga Geralt yang hampir saja membuat tulang rusuk Rhenia patah. Yang mana hal tersebut terjadi di hari sebelumnya, ketika Aerys menyambut Pursena dengan begitu antusias. Karena tidak mengetahui apapun waktu itu, Pursena menyangka bahwa Aerys lebih menyukainya dibanding Rhenia. Sehingga dengan sengaja, Rhenia pun menjebak Pursena agar menjadi guling hidup untuk Aerys. Sementara Rudeus hanya bisa tersenyum pahit, Pursena pun mulai mengebaskan ekor dan telinganya dengan manja demi merayu Aerys. Dan karena Rhenia pindah ke dekat kantor, maka Aerys pun mengajak Pursena tidur bersamanya. Dan karena masih mengira bahwa hal tersebut merupakan kemenangannya atas Rhenia, maka Pursena pun dengan polosnya mengiyakan ajakan Aerys. Sehingga dengan pengalaman buruk tersebut, akhirnya Pursena pun memutuskan untuk tinggal bersama Rhenia saja. Namun hal tersebut bukan berarti Pursena akan lolos dari kebrutalan Aerys. Karena walau telah pisah rumah, Aerys sering meminta Rhenia menginap dan Rhenia pun tidak bisa menolaknya walau dengan beribu alasan. Namun walau begitu, Rudeus pun merasa sedikit iri dengan Rhenia dan Pursena, karena dirinya pun ingin merasakan kehangatan tubuh Aerys sebagai salah satu haremnya. Walau kedudukannya terbalik, namun perlu kita ingat bahwa Rudeus adalah istri Aerys. Mengesampingkan Rhenia dan Pursena, selanjutnya Aerys pun mulai membahas nama anaknya bersama Rudeus.
Karena kini kehamilannya memasuki bulan ke-6, maka Eris pun mulai menghentikan latihan rutinnya. Entah sudah sadar atau karena instingnya, yang pasti sebentar lagi Eris akan menjadi ibu walau tidak terlihat begitu keibuan. Selain itu, Eris pun ternyata masih saja ngotot bahwa dirinya ingin anak laki-laki. Walau ingin memberikan nama yang heroik, namun Eris tidak ingin menggunakan nama pahlawan legendaris. Karena hal tersebut dirasa sudah terlalu kuno dan ketinggalan zaman. Dan karena keinginannya tersebut, Eris pun selalu mengaktifkan mode sunderenya ketika Rudeus mulai membahas anak perempuan. Sehingga Rudeus hanya bisa memikirkan nama anak perempuannya sendirian apabila nanti anak yang dilahirkan Eris memang bukan laki-laki. Lalu di saat sarapan, Presana pun duduk di pangkuan Eris dengan wajah yang begitu pasrah. Namun mengesampingkan hal tersebut, Rudeus pun menanyakan rencana masa depan Non setelah lulus sekolah. Walau rasanya belum terlalu lama semenjak mendaftar, namun kini Non sudah berada di tahun kelima. Dan waktu itu Non pun menjawab bahwa dirinya ingin menjadi seorang petualang. Walau hal tersebut terjadi berkat pengaruh Paul dan juga Zenith, namun entah mengapa Rudeus merasa bahwa Non memiliki tujuan lain. Dan karena Rudeus yakin bahwa Non bisa bertahan, maka dirinya mengizinkan walau Non malah berkata bahwa hal tersebut belum pasti. Namun begitu Non pergi ke sekolah, tiba-tiba Aisyah dan Lilia kompak menentang keinginan Non tadi. Sementara Aisyah khawatir akan terjadi hal buruk kepada Non, Lilia beralasan bahwa Non harus menjalani hidup yang aman dan juga tentram. Karena sebagai putri kesayangan Paul dan Zenith, maka setidaknya Non harus menikah dengan pria yang hebat. Namun di balik diskusi tersebut, akhirnya Roxy pun menyarankan agar mereka memperkenalkan kehidupan petualang kepada Non. Karena apabila ditentang, bisa saja Non membangkang dan akhirnya menjadi petualang tanpa sepengetahuan siapapun. Sehingga akhirnya sarapan tersebut ditutupi oleh perkataan sang dewi yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Selanjutnya Rudeus, Persana dan Aisyah pun pergi menuju kantor PT Rudo. Karena Persana menjadi bawahan Rinia, maka kini dirinya menduduki posisi wakil direktur. Dan mengesampingkan hal tersebut, kini Rudeus sedang menandai karyawan-karyawan yang telah bekerja dengan baik. Rencananya nanti Rudeus akan memberikan daftar karyawan tersebut kepada Orsted agar dirinya dapat mengetahui siapa yang paling kecil kemungkinannya dikendalikan oleh Hitogami. Yang mana setelahnya Orsted akan mewawancarai orang tersebut agar dapat dipindahkan ke kantor pusat. Namun Rudeus sendiri tidak berniat untuk membahasnya dengan Aisyah karena sejenius apapun Aisyah, dirinya pasti akan terpengaruh kutukan Orsted. Yang mana kebencian tersebut akan sangat mempengaruhi PT Rudo yang sebenarnya merupakan anak perusahaan dari PT Orsted. Mengesampingkan Aisyah, kini Rudeus pun melaporkan segalanya kepada Orsted. Yang mana ketika membahas Rinia dan juga Persana, Orsted pun menjelaskan bahwa takdir suku Dordia akan mengalami perubahan besar akibat hal tersebut. Karena pada seharusnya, Rinia dan Persana akan menjadi kepala desa selanjutnya. Sehingga sekali lagi Rudeus pun telah mengubah takdir, sehingga masa depan yang diketahui Orsted pun kembali berubah. Selanjutnya Rudeus pun membahas Lara yang merupakan sang penyelamat dunia. Dan karenanya Orsted pun menjelaskan bahwa di setiap perulangannya, seharusnya orang yang akan menjadi penyelamat dunia adalah seorang pria. Namun karena seharusnya Lara tidak pernah ada di dunia, maka hal tersebut menjadi cukup masuk akal. Selain itu, sang penyelamat dunia sendiri nantinya akan menjadi orang yang akan mengalahkan Dewa Iblis Laples. Namun walau begitu, Rudeus tidak perlu memperdulikan Dewa Iblis karena musuhnya saat ini hanya dan tetap Hitogami. Karena bagaimanapun juga, Hitogamilah yang telah menyebabkan segala masalah tersebut. Mulai dari perang besar manusia iblis hingga terbelahnya jiwa Laples, semua itu semata-mata terjadi akibat Hitogami. Sehingga Rudeus tidak perlu mempermasalahkan Dewa Iblis yang nantinya akan kalah lagi. Namun karena Orsted bukanlah dewa yang maha tahu, maka dirinya belum mengetahui seberapa besar peran Lara dalam perang melawan Hitogami. Karena bagaimanapun juga, Lara terlahir sebagai pahlawan yang akan mengalahkan Laples dan bukannya Hitogami. Namun karena Hitogami telah mengincar nyawa Roxy dan Lara semenjak awal, maka nampaknya Lara menjadi sosok yang ditakuti Hitogami. Singkat cerita, selanjutnya Rudeus pun pergi ke sekolah untuk bertemu dengan Cliff dan Zanoba. Namun karena pintu ruangan Cliff terkunci, maka Rudeus memutuskan untuk menemui Zanoba karena menyangka Cliff sedang bermain dengan Elinalis. Namun ketika memasuki gedung penelitian,
tiba-tiba Rudeus mendengar suara bentakan seseorang. Yang mana waktu itu ternyata Cliff sedang membentak Zanoba sembari meraih kerah bajunya. Sementara Cliff terus mengeluarkan emosinya, Elinalis hanya bisa terdiam kesusahan sementara Juliet tampak ingin menangis. Dan ketika menyapanya, entah mengapa Rudeus merasa dejavu ketika melihat Zanoba yang diam tanpa ekspresi. Dan mengesampingkan hal tersebut, Cliff pun meminta Rudeus untuk membantunya meyakinkan Zanoba. Namun tanpa memperdulikan Cliff, Zanoba pun tiba-tiba meminta Rudeus untuk membeli Juliet darinya. Hal tersebut terpaksa dilakukannya karena dirinya telah mendapat perintah untuk kembali pulang ke Siron. Yang mana ternyata Pax telah melakukan kudeta sehingga kini seluruh saudara dan juga orang tuanya telah dieksekusi. Dan karena kudeta tersebut, maka pertahanan kerajaan Siron pun melemah sehingga negara tetangga mulai melakukan serangan. Sehingga Zanoba pun diminta pulang untuk mempertahankan kerajaannya. Sementara hal tersebut akan menjadi medan tempur baru bagi Rudeus. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!